Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semuanya, perkenalkan nama saya Muhammad Ginoto Fadilah dari program studi Pendidikan Ekonomi. Di sini atau di video ini saya akan mencoba menjelaskan ataupun membahas mengenai salah satu topik yang penting di dalam dunia pendidikan, yaitu skripsi. Nah, pertama-tama apa sih skripsi itu? Nah, mungkin dari teman-teman sekalian, mungkin ada ataupun banyak yang sudah tahu mengenai arti dari skripsi ini, di mana skripsi adalah tugas akhir yang wajib dilakukan oleh mahasiswa sebagai syarat kelulusan dari pendidikan yang ia tempuh di suatu universitas. Nah, skripsi juga merupakan karya tulis ilmiah yang mencoba membahas suatu permasalahan ataupun fenomena tertentu terhadap bidang studi ilmu yang terkait. Kemudian dalam penyusunan ataupun penulisan skripsi ini setidaknya ada 5 bab yang ada di dalamnya. Yang pertama ada bab pendahuluan, di mana bab ini berisikan latar belakang masalah, rumusan masalah, manfaat penelitian, tujuan penelitian, dan juga sistematika penulisan. Nah, yang kedua ada bab kajian pustaka. Nah, bab ini berisikan mengenai teori-teori ataupun materi-materi yang dipakai dalam proses penelitian, yang juga teori ini juga harus terkait dengan topik pembahasan. Dan yang ketiga ada bab metodologi penelitian. Nah, bab ini menjelaskan terkait dengan metode apa yang dipakai dalam proses penelitian, seperti metode bagaimana cara pengumpulan data dilakukan dan juga metode bagaimana cara pengolahan data dilakukan. Dan yang keempat ada bab pembahasan dan hasil. Nah, bab ini berisikan pembahasan mengenai hasil proses penelitian yang sudah dilakukan. Dan yang kelima ataupun bab yang terakhir ada bab penutup, di mana bab ini berisikan mengenai kesimpulan dan saran terkait dengan pembahasan hasil dari proses penelitian yang sudah dilakukan. Nah, selain itu dalam penyusunan ataupun penulisan skripsi ini terdapat ketentuan-ketentuan yang harus diikuti oleh mahasiswa. Nah, ketentuan ini seperti dalam penulisan skripsi biasanya harus menggunakan bahasa yang jelas, sistematis, dan objektif. Penulisan skripsi ini juga harus mengikuti kaidah-kaidah karya tulis ilmiah yang berlaku, seperti tata cara kutipan, tata cara dalam penulisan daftar pustaka, tata cara dalam tulisan lampiran, dan juga tata cara dalam penulisan lainnya. Nah, selanjutnya skripsi juga mempunyai manfaat ataupun kegunaan, di mana manfaat ataupun kegunaannya seperti yang sudah kita ketahui, skripsi adalah menjadi tolak ukur ataupun penilaian terhadap mahasiswa yang bisa dinyatakan lulus atau tidak. Dan juga manfaat ataupun kegunaan dari skripsi ini juga bisa berdampak langsung terhadap bidang ilmu pengetahuan, seperti skripsi bisa menambah wawasan seseorang, dan juga skripsi juga bisa membuat ataupun menambah kontribusinya terhadap bidang studi ilmu tertentu. Nah, mungkin dari itu saja pembahasan ataupun penyampaian yang bisa saya sampaikan mengenai skripsi. Bila ada salah kata ataupun kekurangan, saya mohon maaf. Kepada Allah saya mohon ampun. Saya akhiri, wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.